Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya Maya Sari akan menjelaskan tentang sejarah dan layanan bimbingan konseling. Baiklah, di sini kita akan membahas sejarah bimbingan dan konseling. Yang pertama, sejarah bimbingan konseling di dunia dan sejarah bimbingan konseling di Indonesia. Yang pertama, sejarah BK di dunia. Bimbingan dan konseling pertama kali lahir di Amerika pada awal abad ke-20, yaitu pada tahun 1908. Frank Ferguson membuka klinik di Boston dengan nama Boston Vocational Bureau. Klinik di Boston dengan nama Boston Vocational Bureau yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pelatihan bagi pemuda yang ingin mencari kerja. Pada tahun 1913, muncul sebuah gerakan bimbingan bagi anak-anak muda yang belum berpengalaman bekerja yang diwadahi oleh National Vocation Guidance Association, yang kemudian istilah guidance atau bimbingan menjadi label yang populer dalam gerakan konseling di sekolah-sekolah hampir kurang lebih 50 tahun. Sejak tahun 1920-an, program bimbingan yang terorganisasi mulai muncul dengan frekuensi tinggi di jenjang SMP, lebih intensif lagi di SMA dengan pengangkatan guru BK. Bimbingan dan konseling di jenjang SD juga mulai nampak akhir 1920-an dan awal 1930-an, dipicu oleh tulisan dan usaha kerja William Burham. Perkembangan bimbingan dan konseling di Amerika sangat pesat dengan adanya perkembangan Asosiasi Konselor Amerika mulai tahun 1950. Hal ini ditandai dengan berdirinya APGA, American Personal and Guidance Association, pada tahun 1952. Juli 1983, APGA mengubah namanya menjadi AACD, American Association for Counseling and Development. Tahun 1992 berubah menjadi The American Counseling Association atau ACA. Dengan awal perkembangan bimbingan dan konseling di Amerika, kemudian bimbingan dan konseling juga berkembang menjalar ke Eropa, Asia, Afrika Selatan, dan Australia. Sejarah BK di Indonesia. Salah satu hasil konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan disingkat FKIP yang kemudian menjadi IKIP di Malang tanggal 20-24 Agustus 1960. Tahun 1964, IKIP Bandung dan IKIP Malang mendirikan jurusan bimbingan dan penyuluhan. Tahun 1971 berdiri Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP pada 8 IKIP, yaitu IKIP Jakarta, IKIP Padang, IKIP Yogyakarta, IKIP Bandung, IKIP Semarang, IKIP Surabaya, IKIP Malang, dan IKIP Manado. Melalui proyek ini, bimbingan dan konseling dikembangkan juga berhasil disusun pola dasar rencana dan pengembangan bimbingan dan penyuluhan pada PPSP. Lahirnya kurikulum 1975 untuk sekolah menengah atas, di dalamnya memuat pedoman bimbingan dan konseling. Pada tahun 1989, keberadaan bimbingan dan konseling secara legal formal diakui nomor 026 atau Merpan atau 1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 1960, di beberapa sekolah dilakukan program bimbingan akademis dan konseling yang terbatas. Tahun 1964, lahir kurikulum SMA Gaya Baru
dengan program bimbingan dan konseling yang saat itu disebut bimbingan dan penyuluhan. Tahun 1975 berdiri Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI. Beberapa upaya dalam pendidikan yang dilakukan untuk menyempurnakan kurikulum dari kurikulum 1975 ke kurikulum 1984. Sejarah diberlakukannya kurikulum 1994 sebutan untuk guru BP berubah menjadi guru pembimbing. Sebutan resmi ini diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1995. Tahun 2001 terjadi perubahan organisasi Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau ABKIN. Tahun 2003, istilah guru pembimbing berganti menjadi konselor, merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebutan untuk guru pembimbing dinyatakan dalam sebutan konselor. Layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, layanan orientasi. Layanan yang membantu kalian untuk memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah. Tujuannya agar dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara tepat. Yang kedua, layanan informasi. Adalah layanan yang memungkinkan kalian menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, karir, dan sebagainya. Tujuannya membantu agar kalian dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu dalam bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Yang ketiga, layanan penugasan konten. Adalah layanan penugasan konten merupakan suatu layanan bantuan kepada individu baik sendiri maupun dalam kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Tujuannya untuk menambah wawasan dan pemahaman, mengarahkan pemikiran, sikap, menguasai cara-cara atau kekuasaan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalahnya. Yang keempat, layanan konseling individu. Layanan konseling individu merupakan bentuk layanan bimbingan dan konseling khusus antara peserta didik dengan konselor dan dapat layanan langsung tatap muka dalam rangka pembahasan dan pengetasan permasalahan pribadi yang diderita peserta didik. Tujuan konseling individu, terentasnya masalah yang dialami klien. Yang kelima, layanan advokasi. Adalah layanan BK yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapatkan perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter cerdas dan terpuji. Yang keenam, layanan mediasi. Mediasi terkait dengan istilah media yang berasal dari kata medium, berarti perantara atau penghubung. Mediasi bermakna menjalin hubungan antara dua kondisi yang berbeda dan mengadakan kontrak sehingga dua pihak yang semula terpisah menjadi saling terkait. Tujuan layanan mediasi agar terwujudnya hubungan yang baik dan kondusif di antara para klien atau pihak yang bertikai. Dengan kata lain, berusaha menciptakan hubungan yang aman, nyaman tanpa adanya perselisihan. Tujuan khusus mediasi ditekankan pada perubahan atas kondisi awal menjadi kondisi baru dalam hubungan antara pihak-pihak yang bermasalah. Selanjutnya, layanan penempatan dan penyaluran adalah sebuah layanan bimbingan dan konseling yang membantu siswa mengembangkan dan menyalurkan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki secara tepat dan sesuai. Tujuan layanan penempatan dan penyaluran ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dapat diperoleh sesuai bagi individu untuk mengembangkan potensi dirinya, sedangkan tujuan khusus
membantu siswa mencapai kematangan dalam mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi, dan seisi sesuai dengan program kurikulum dan persiapan karir atau melanjutkan pendidikan yang tinggi, serta berperan dalam kehidupan masyarakat yang luas.